bikin kudapan yang asin-asin gurih lagi ya guys. Nah kali ini aku akan buat sosis Solo. Kita buat dulu isiannya ya. Ada 500 gram daging giling, kemudian ada 4 siung bawang putih yang besar ya, kemudian ada sekitar 5 7 siung bawang merah, kemudian ada sebesar ini jahe, ada daun salam 4 lembar, kemudian ada daun jeruk juga 4 lembar, secukupnya lada. Nanti kemudian ini adalah bumbu kering rendang. Bumbu kering rendang ini berarti ada jinten, ada semanis, kapulaga, pala, semuanya udah ada. Bunga lawangnya semuanya sudah saya gongso, kemudian giling halus. Kalau kalian tidak punya, minimal ada ketumbar, ada semanis, pala, dan jinten ya yang dihaluskan, minimal itu ya. Nah lanjut kita akan memasak. Semua bumbu bawang merah, bawang putih, jahe kita haluskan ya, kita haluskan semua dulu. Setelah itu bumbunya kita tumis, bumbu basahnya kita tumis sampai harum. Setelah harum kita tambahkan bumbu keringnya tadi ya, tambah bumbu kering, ditambah daun salam dan daun jeruk, lalu masukkan merica juga. Kemudian kita lanjutkan menumis bumbunya hingga tercampur rata. Ini jangan terlalu lama, nanti dia gosong bumbu-bumbu keringnya, karena bumbu keringnya sebenarnya sudah mateng ya, karena sudah kita sangrai terlebih dahulu, baru kemudian digiling halus. Ini kita masuk, tetap tumis sampai bercampur rata, lalu masukkan dagingnya. Masukkan daging giling tadi, apinya kecilkan, kemudian kita aduk sampai rata ya. Aduknya benar-benar harus merata, nanti kalau enggak bumbunya akan numpuk-numpuk. Kita aduk terus sampai rata. Setelah merata, baru kita tuang air. Kita tambah air secukupnya ya, biar matang. Dia ini agak kebanyakan tadi airnya. Kemudian kita bumbuin. Bumbu yang menonjol adalah gula berasa manisnya ya, garam penyedap, dan gula yang lebih banyak, karena sosis Solo berasal dari Solo dan memang isiannya manis, berasa manis ya, dagingnya berasa manis, ayamnya juga agak berasa manis dia biasanya kalau sosis ayam. Nah ini kita masak sampai mengering. Nah teman-teman, setelah matang, dia berair ya, berminyak banyak, ini nanti kita tiriskan, kita taruh saja di saringan yang dialasin mangkok bawahnya ya, supaya minyaknya nggak ikut naik, nggak ikut masuk nanti ke dalam isiannya. Nah ini bisa begitu cara ngakalinnya ya. Nah ini setelah kering, minyaknya tetap masih banyak, ini nanti kita taruh di dalam saringan ya, di mangkok, atau sih sebenarnya diginiin aja juga nggak apa-apa. Kita ambil bagian atasnya, minyaknya kan nanti akan berada di bagian bawahnya ya. Nah ini setelah lama dia kering juga ya.
Selanjutnya kita akan membuat kulit. Ini saya menambahkan 50 gram tepung terigu ditambahkan dengan sedikit air. Ini saya menambahkan 100 ml air secara bertahap. Setelah terigu dan air bercampur, lalu kita masukkan kembali airnya ya, kita tambahkan lagi sisa air tadi sampai terigunya halus, belum halus-halus banget ya. Kita masukkan 5 butir telur, atau ini telur lebih kurang 250 gram ya, telurnya kecil-kecil, atau teman-teman disesuaikan saja dengan jumlah telurnya. Yang pasti terigunya hanya untuk membuat adonan lebih halus saja ya, karena dia kalau telur semuanya nanti dia akan kaku sekali. Makanya saya tambahkan sedikit terigu. Biasanya sosis Solo tuh dibuat hanya dengan telur saja, tapi nanti dia memang lembut, tapi pada saat proses pembuatannya agak kaku, makanya ditambahkan air dan sedikit terigu. Nah, ini adonannya sudah jadi ya, kira-kira kekentalannya tuh seperti ini tuh, telur, air, dan sedikit terigu tadi ya. Nah, sisa airnya kita masukkan. Tuh, kalau sudah, adonan ini nanti akan kita saring ya. Oh ya, tadi lupa ditambahkan garam, kita tambahkan dulu garamnya. Aduk kembali sampai benar-benar merata, lalu kita saring supaya adonan kulitnya halus. Nah, selesai ya. Sekarang kita akan membuat kulitnya ya. Yang pertama, panaskan dulu teflon sebentar, jangan sampai terlalu panas. Kemudian kita beri minyak di dasarnya dan juga pada bagian dindingnya. Lalu masukkan 1 sendok adonan kulit sosis Solonya. Oh ya teman-teman, ini ada sebagian yang menggunakan telur saja kemudian ditambah sedikit air, boleh sih begitu ya. Kalau saya tambahkan sedikit tepung terigu supaya supaya dia lebih padat, kulitnya itu lebih padat. Memang dia kalau telur semua dia akan lembut, tapi kaku juga ya, nanti dia ya akan kaku. Nah, ini kita selesaikan semuanya ya. Kalau di awal mungkin teflonnya masih belum begitu beradaptasi, tapi kalau udah biasa bikin setiap hari atau sering, pokoknya teflonnya sering digunakan untuk bikin kulit-kulit gini, dia akan nggak akan lengket. Ini tadi saya yang pertama lengket, kemudian udah enggak ya, cuma 1 doang yang lengket. Nah, sambil kita bikin kulitnya, ini kita sambil isi ya. Nah, ini tadi isiannya yang sudah saya saring ya. Setelah saya saring, baru saya masukkan di tempat tertutup. Kemudian karena belum langsung dikerjakan, tadi saya dagingnya itu saya masukkan di kulkas dulu. Nah, ini setelah jadi juga nggak langsung digoreng. Tadi saya frozen dulu, ini sudah didinginkan. Kemudian karena saya punya banyak putih telur, saya goreng dengan putih telur saja. Kalau mau lebih lembut, teman-teman bisa menyertakan kuning telurnya ya. Bisa menyertakan kuning telurnya. Ini saya cuma pakai putih telur. Teman-teman pakai kuning telurnya nggak apa-apa. Saya cuman sayang memanfaatkan putih telur yang ada ya. Kita goreng dengan minyak yang panas, tetapi apinya jangan besar-besar, nanti dia akan pecah kalau apinya besar ya. Nah, jangan dibolak-balik juga, cukup kayak kita goreng donat, 1 kali balik sudah. Nih,
goreng sampai golden brown ya, atau dia kecoklatan, atau sesuai selera. Ada juga orang isi lebih suka dikukus, kalau mau dikukus dimasukkan ke dalam plastik dulu baru dikukus. Selesai. Ini sudah cakep banget warna gorengannya. Kemudian sosis Solo ini bisa kita frozen untuk waktu yang lama. Kemudian juga mau dijual frozen juga bisa, atau mau dijual digoreng tapi kita bawanya sedikit-sedikit, nggak langsung digoreng banyak juga bisa. Selamat mencoba semuanya.